Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan sebuah materi yang bertemakan hati yang mati. Saudaraku sekalian yang saya sangat cintai dan saya sangat banggakan, semoga pada hari ini saudaraku sekalian diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah penjelasan materi, yaitu yang bertemakan tentang hati yang mati. Hati yang mati. Hati bahagia. Nah, bahagia itu sederhana. Man arofa nafsahu arofa robbi. Kunci kebahagiaan menurut Imam Ghazali, kenalilah dirimu sendiri. Kunci dari sebuah kebahagiaan adalah kenalilah diri kamu sendiri. Kalau kamu sendiri masih nggak paham siapa kamu, apa maumu, kamu tidak akan pernah bisa bahagia, saudara sekalian. Sebenarnya ini teori yang paling gampang, teori yang paling mudah, saudaraku. Kalau kamu sendiri tidak mengerti selera makanmu, ya kamu tidak akan bisa membahagiakan dirimu. Cara paling gampang untuk bahagia, saudara sekalian, cara paling mudah untuk bahagia, ya itu tadi dari penjelasan di atas, yaitu membaca dirimu sendiri terlebih dahulu. Membaca diri kamu terlebih dahulu. Nah, pengen bahagia, baca diri kamu sendiri. Itu kata dari Imam Ghazali di bagian awal tadi. Kimia al-sa'adah. Nah, kimia al-sa'adah artinya, maksudnya yaitu ia yang mengenal dirinya. Ia yang dimaksud adalah diri Anda, mengenal diri sendiri. Ialah yang akan merasakan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati. Jika kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki. Mungkin saudaraku sekalian, mungkin kita selama ini kamu nggak bahagia karena kamu tidak kenal dirimu. Sebenarnya kamu suka, contohnya ya, misalnya baju tipis, tapi karena kamu tidak kenal dirimu, kamu lihat orang lain pakai baju tebal, baju jubah, kamu anggap itu enak dan kamu tiru hal seperti itu. Ya tidak akan enak akhirnya. Kamu tidak menemukan kebahagiaan di situ. Nah,
Kenapa tidak enak? Karena lebih enak baju tipis ya, tidak baju jubah, karena akan terasa gerah panas kalau kita memakai baju jubah terus menerus. Memang terlihat bagus, terlihat keren, tapi kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri bahwa kalau kita memakai jubah itu badan kita akan terasa panas, terasa gerah. Nah, lebih baik kita memakai baju yang tipis. Nah, yang penting hati kita menjadinya nyaman. Nah, kalau kita memakai jubah, kita dipuji orang lain karena jubah kita bagus, tapi dalam hati kita, badan kita terasa gerah karena terlalu tebal bajunya. Lebih baik kita memakai baju yang tipis. Yang penting hati kita merasa bahagia. Dan saat kamu memakai jubah itu, kamu meniru orang-orang yang berjubah itu, yang menurut kamu keren, tapi di hati kamu merasa tidak enak, ya kamu dalam memakai jubah itu tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di situ. Jadi kenali dirimu terlebih dahulu. Kenapa kita kok tidak kenal diri? Ya, kenapa kita ini tidak bisa mengenal diri kita sendiri? Nah, itu kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali seperti ini. Biasanya tertutup oleh hasrat, oleh hawa nafsu, oleh karakter binatang kita, oleh keinginan menaklukkan yang lain, oleh keinginan jadi idola. Itu yang bikin kita tidak kenal. Padahal kamu seleranya nasi kucing, tapi karena pengen dianggap keren, kamu pilih restoran yang mahal, yang ada steak, ada pizza, dan yang lain-lain sebagainya. Padahal begitu lihat steak atau pizza aslinya mau muntah. Makanan apa? Apa ini? Ya, dalam hati kita, makanan apa ini? Nah, biar dianggap keren, terpaksa kamu sambil nutup hidung dimakan. Nah, pizza tadi, steak tadi dimakan, padahal di dalam hati kita tidak menyukai makanan tersebut karena kita ingin dilihat wah, ingin dilihat modern oleh teman-teman kita memaksakan diri untuk memakan steak di restoran. Nah, kita malu kalau kita makan di pinggir jalan di nasi kucing, kita merasa malu. Padahal di situ makanannya enak-enak menurut hati kita, karena kita selera Indonesia, orang Indonesia. Makan makanannya sederhana. Karena kamu tidak kenal dirimu sendiri, ketutup hasratmu untuk dianggap anak gaul. Nah, tadi kamu mampir di restoran, nah pengen dianggap anak yang gaul, padahal kamu tidak suka makanan-makanan yang ada di restoran tersebut. Dan akhirnya di situ kamu tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam diri kamu, tapi kamu hanya mendapatkan apresiasi dari teman-teman kamu saja. Nah, itu percuma, tidak ada gunanya. Hati kamu tetap tidak bahagia, saudaraku sekalian. Ada contohnya lagi, yaitu pakai jeans. Nah, tahu pakai jeans? Nah, jeans itu celana ya. Pakai jeans itu mungkin tersiksa luar biasa. Kita memakai celana jeans, celana tebal itu kita merasa tersiksa yang sangat luar biasa karena terlalu ketat. Tapi kalau tidak pakai celana jeans itu tadi ya, kita tidak keren, ya, tidak gaul, tidak seperti anak-anak modern. Ya, kalau kita tidak pakai celana jeans, kita tidak gaul, alias katrok seperti itu. Padahal yang paling keren menurut saya, lebih baik kita memakai sarung untuk laki-laki dan rok untuk perempuan. Itu karena lebih longgar. Nah, di situ lebih semeriwing ya,
lebih dingin, tidak ketat, dan ada AC alaminya kalau kita memakai sarung dan rok ya. Kalau kita lewat pinggir jalan di persawahan ada angin yang kencang akan semilir, akan sejuk. Kalau kita memakai celana jeans itu sangat ketat, tidak akan terasa sejuk sama sekali, tidak akan ada AC-nya, sumuk seperti itu ya. Makainya juga simpel lah, sarung dan rok itu makainya sangat simpel, kapanpun dibutuhkan bisa dibuka, gampang itu sarung dan rok. Kalau bayangkan saudaraku, kamu pakai jeans ke kamar mandi susah sekali, kamu pakai celana jeans ke kamar mandi itu susah sekali. Pertama kita harus membuka resletingnya, itu sangat sulit sekali. Apalagi kalau celana jeansnya itu sudah lama jarang dicuci, itu rusak resletingnya, itu sangat sulit nantinya. Coba kalau saudaraku sekalian yang perempuan pakai rok dan yang laki-laki pakai sarung, tinggal diangkat saja, lebih mudah. Kalau yang laki-laki tinggal diangkat saja, kalau buang air kecil pakai sarung, tidak ribet seperti itu. Yang perempuan juga tinggal diangkat saja, dan malah lebih segar, semeliwir tadi, ada angin-anginnya. Kalau kita buang air kecil, kita buka set, lebih mudah dan lebih dingin ya, karena terkena angin. Jadi jiwa kamu itu jangan kamu bohongi ya, dengan kamu pengen gaul itu jangan ya. Jadi kenali diri kamu sendiri, terus menerus kenali diri kamu sendiri terus menerus. Dan jangan salah, katanya Imam Ghazali, mengenal diri itu manfaatnya dua. Mengenal diri itu ada manfaatnya, yaitu ada dua manfaat menurut Imam Ghazali ya. Begitu kamu jernih membaca dirimu semakin ke dalam, begitu kamu berpikir jernih membaca diri kamu sendiri semakin ke dalam, semakin hakikat sebenarnya siapa itu manusia, justru di paling dasar kamu akan ketemu gambarannya, yaitu Tuhan kita yang menciptakan kita mengenal diri kita sendiri, bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari tanah, yang memiliki kekurangan dan kelebihan seperti itu. Karena Allah memang yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia, yang membedakan manusia dengan bukan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nafaqatihi min ruhi wa nafaqatihi min nuri, itu tadi yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri kita ditiupkan ruh dari Allah, dan itu citranya, gambarnya ruh dalam diri kita itu gambarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu kamu kenal dirimu yang sejati, hakikatnya kamu kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu sudah mengenali diri kamu sendiri, hakikatnya kamu sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta kita, yang memberikan kita ruh sehingga kita dapat hidup seperti ini, hidup dengan bahagia, hidup dengan sehat wal afiat. Jangan kita hanya membayangkan saja, kita harus melakukan. Jangan kita hanya mendengarkan penjelasan ini tadi, tapi kita tidak mempraktekannya, tidak mempraktekkan untuk mengenali diri kalian sendiri, itu percuma ya. Kamu harus mau lakukanlah untuk mengenali
diri kamu sendiri. Bersihkan dirimu sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya. Singkirkan dari debu-debunya. Imam Ghazali membuat sebuah pemikiran yang sangat terkenal, yaitu berbunyi seperti ini. Pemikiran dari Imam Ghazali, cermin itu kan semakin nafsu menguasaimu, semakin gelap cerminmu. Cermin, tahu cermin kan? Cermin, semakin nafsu menguasaimu, semakin gelap cerminmu. Cermin kalau kita lihat itu kan terang. Kalau sudah menguasai dirimu, nafsumu, cermin itu akan menjadi gelap gulita. Hati kita ini bagaikan cermin. Kalau kita bersih, cermin itu akan bersih karena hilang dari debu-debu tadi. Kalau kita sering nafsu kejahatan, nafsu yang tidak baik, cermin itu akan banyak debu dan akan menjadi gelap. Itu menurut Imam Ghazali. Contohnya ya, contoh seperti ini ya. Kayak kamu maksiat sekali, kamu bermaksiat 1 kali, ada titik hitam 1. Semakin banyak maksiat titik hitam tadi ya, titik hitam itu maksiat tadi semakin banyak. Kalau kalian semula maksiat sedikit, kalian tambah lagi titik itu semakin banyak sehingga kamu tidak bisa melihat ke dalam dirimu sendiri. Jika diri kamu itu tidak bisa mengenal diri kamu sendiri, isinya di hati kamu perbuatan ingin maksiat, tidak perbuatan yang baik, dalam hati kamu akan hitam, dan kamu sulit untuk mengenali diri kamu sendiri. Akhirnya kamu tertipu oleh titik hitam itu. Kamu anggap yang penting titik hitam itu. Kamu anggap titik hitam itu tadi penting, tapi padahal kalau kamu bisa bersihkan itu, titik hitam tadi itu bisa dibersihkan dengan kita melaksanakan sebuah kebaikan, sebuah kebajikan, tolong menolong kepada sesama, bantu membantu, dengan ikhlas. Hati kita nanti akan bersih, jiwa kita akan bersih, dan kita dalam mempelajari diri kita sendiri akan lebih mudah. Dalam kita mencari sebuah kebahagiaan akan mudah. Sekaligus kita dalam mengenali Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita mendekatkan diri kepada Allah juga akan diberi kemudahan. Kesimpulannya yaitu, kesimpulan dari penjelasan dari awal sampai akhir ini yaitu intinya 1, kenali dirimu sendiri, jangan meniru orang lain. Kenali dirimu yang merasa kamu bahagia, jangan mengenali orang lain, jangan meniru orang lain kalau itu di hati kamu tidak bahagia. Kenali diri kamu sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata saya dari awal penjelasan tadi hingga akhir penjelasan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempat salah dan dosa, sehingga maafkan saya. Jika ada pertanyaan tentang penjelasan dari saya, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo